Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua ya. Tetap semangat ya Pak. Untuk hari ini adalah hari sesi terakhir yang kita belajar sama-sama tentang pelatihan dan sertifikasi ahli K3 listrik. Jadi untuk materinya ini tinggal setengah hari ya, dan nanti setelah istirahat isoma siang kita akan ujian sama-sama ya. Kita akan ujian sama-sama untuk post testnya ya, untuk post test. Terus mungkin Senin ya akan Bapak melakukan uji kompetensi daringnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang klasifikasi pembebanan atau pembagian jenis-jenis dari pembebanan itu sendiri. Nah, untuk di dalam gedung, ya, ini saya misalkan adalah dalam suatu gedung atau suatu ruangan perkantoran ya misalnya, bahwa komponen utama ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dari penerima masukan listriknya, ya. Kemudian distribusinya, dan yang terakhir adalah beban itu sendiri. Nah, untuk piranti penerima masukan listrik, ya ini bisa mulai dari trafonya, dari fuse atau skringnya, dari saklar ya, terus PHB-nya ya, peralatan hubung bagi, alat pembatas dan pengukur atau APP, KWA meter ya, sampai ke breakernya atau pemutus sirkuitnya. Terus yang kedua itu yaitu distribusinya atau jalur konduktor untuk pengantarnya. Terus yang ketiga adalah beban pemakaian listriknya ya. Bisa berupa beban penerangan, motor-motor listrik, dan peralatan listrik lainnya yang dihubungkan melalui kotak kontak biasa KKB atau kotak kontak khusus atau KKK. Nah, berikutnya ini adalah jenis-jenis beban listrik dalam gedung dikelompokkan menjadi beberapa ini ya, contohnya mulai dari penerangan, lighting ya, ada berapa titik stop, ada berapa titik beban lampu, masing-masing berapa wattnya, nanti bisa kita hitung dan juga kita bisa kelompokkan. Motor-motor listrik ya bisa berupa contohnya adalah mesin cuci ya, terus motor pompa air ya, stop kontak ya, dan peralatan listrik yang sifatnya khusus ya. Contohnya adalah peralatan seperti X-ray ya, instrumen elektronik atau instrumen ukur ya. Ini juga termasuk kategori peralatan listrik. Nah, ini adalah untuk sisi penerimanya ya, atau sisi inputnya, mulai dari supply PLN ya, supply PLN, terus ke gardu trafo, kemudian ke breaker atau switchboard utamanya itu ya 220 380, kemudian baru ke jalur penghubung atau jalur ke konduktor feedernya ya, terus didistribusikan di panel distribusinya, lalu dibagi-bagi ke jaringan sirkuit cabangnya, baru ke beban-beban yang disebutkan tadi ya, mulai dari titik lampu ya, terus motor-motor, pemakaian motor listrik ataupun peralatan yang sifatnya khusus. Nah, berikutnya yang pertama untuk untuk penerima masukan listrik yaitu trafo. Trafo ini adalah alat yang mengubah arus AC bertegangan tertentu ke tegangan lainnya.
ada yang trafo step up dan step down. Tegangan yang masuk ke trafo disebut tegangan primer, tegangan keluarnya disebut tegangan sekunder atau secondary voltage. Nah, kemudian ini untuk lokasi ini harus ditempatkan agar trafo ini mudah dicapai untuk dilakukan pemeriksaan secara periodik ya. Artinya mudah dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala. Perawatan dan perbaikan secara berkala. Nah, untuk trafo ini ya sekarang ada mulai mungkin ada sekitaran 2 tahun terakhir ya, itu untuk trafo ini sekarang jika ada industri ya, industri kecil ataupun pabrikan ya, ini jika mempunyai pembangkit ya di trafo di atas sekitaran 2200 VA ya, maka itu harus punya minimal adalah teknisi K3 listrik ya, baik bisa dari Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja maupun dari BNSP ya, karena ada aturan yang menguatkan sesuai Undang-Undang Nomor 9 ya tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 ya. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 dikuatkan seperti itu. Oke, terus berikutnya ini adalah saklar itu sendiri ya. Mulai dari saklar utama atau saklar pertamanya. Ini adalah saklar pertama dalam bangunan yang berfungsi sebagai gerbang utama penerima suplai listrik ya. Karena itu juga disebut sebagai primary switch. Jika saklar berada pada posisi off, berarti saklarnya sendiri dalam keadaan membuka sehingga sirkuitnya ini putus. Sebaliknya, jika saklar posisi on, sirkuitnya tertutup, berarti ada arus yang masuk ke jaringannya atau masuk ke bebannya atau masuk ke distribusinya. Nah, kemudian ini ada yang namanya DS atau disconnect switch ya. Ini fungsinya sama dengan MDS atau main disconnect switch. Ini sebagai saklar pemutus atau penghubung. Hanya saja arus yang diputus bukan arus suplai primer karena itu juga disebut sebagai secondary switch ya. Artinya yang diputus itu bukan jalur suplai primernya, tapi jalur setelah keluaran dari trafo tersebut. Nah, kemudian ini adalah beberapa macam-macam switch atau saklar ya. Berdasarkan kemampuan penanganan arus listriknya, ini dibagi menjadi beberapa jenis seperti ini, yaitu saklar tipe pisau, ya, saklar pisah, saklar beban, saklar motor ya. Artinya masing-masing saklar ini harus sesuai dengan peruntukannya. Contohnya kalau memang saklarnya pakai saklar yang beban ya, maka dia harus kondisi termalnya harus mampu menahan beban sesuai dengan kemampuan dari beban yang ditanggung dari saklar tersebut ya. Jangan sampai lebih kecil daripada beban yang akan ditanggung tersebut. Kalau lebih kecil maka bisa jadi nanti akan mengalami meleleh. Terus dari cara kerjanya ada jenis saklar tangan yang berupa saklar manual, saklar magnet yaitu magnetic kontaktor. Nah, saklar magnet ini tidak dioperasikan dengan tangan seperti saklar lainnya yang berukuran kecil disebut relay. Sedangkan yang lebih besar di atas 100 ampere disebut kontaktor. Ini kalau Bapak-bapak misalnya di tempat kerjanya ada yang namanya seperti PLC ya atau apa namanya microcontroller ya, maka microcontroller atau PLC tadi ada banyak kontaktor ya, ada banyak kontaktor. Nah, kontaktor ini yaitu fungsinya sebagai switch, tapi pengontrolannya sudah pakai programmable atau sudah ada
bahasa pemrogramannya sendiri-sendiri ya, mulai dari PLC yang jenisnya Jivanuk ya, atau yang dari Mitsubishi, ada yang dari Omron ya, ada banyak tipe-tipe atau brand atau jenis dari manufaktur pembuatnya ya. Nah, kalau untuk bahasa pemrogramannya sebenarnya hampir sama ya, hampir sama antara masing-masing manufaktur tersebut ya. Bahasa pemrogramannya sama. Cuman maksudnya bahasa pemrograman sama itu maksudnya antara simbol ya dengan artinya itu sama. Cuman nanti masing-masing PLC ini ya akan disesuaikan dengan tujuan atau operasionalnya ya. Misalnya dari ya, ada program interlocknya ya, ada open close-nya sirkuit dan sebagainya. Tinggal kita mengikuti jalurnya. Jadi mungkin yang pernah misalnya ambil pendidikan di diploma 3 ya. Nah, di situ ada banyak materi untuk PLC ya, atau Programmable Logic Controller ini. Nah, kemudian PLC ini untuk dasar ya, untuk dasar industri ya, pakai kontaktor, pakai LS ya, atau limit switch ya, terus pakai alarm terus dan sebagainya, bisa dihubungkan dengan manual ya. Bisa dihubungkan manual ke bebannya ya, maksudnya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu jumlah kutub atau pole dan penghubungnya. Contohnya adalah double pole single throw, single pole single throw ya. Ini yang untuk kutub dan penghubungnya. Mulai double pole single throw artinya dua lubang ya, atau dua ini satu jalur ya, atau satu jalur satu penghubung. Terus berdasarkan voltase yang mampu ditangani, artinya voltase yang mampu dilalui jalur dari switch tadi ya, mulai dari beban paling rendah ya 220, 380, harusnya 380 ya, kurang 01, 250, 2600 sampai dan seterusnya. Terus ya, yang berikutnya yaitu klasifikasi penggunaannya, misalnya tipe HD atau heavy duty, normal duty, dan juga tipe yang light duty ya. Tipe HD dan ND untuk bangunan industri dan komersial tersedia sampai 1200 ampere ya, dan 1200 ampere dan 600 volt, dengan tipe LD ya atau light duty sampai 600 dan 250 volt. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini adalah pemutus arus ya, yaitu sekring atau fuse atau circuit breaker. Ya, ini alat yang berhubungan langsung dengan DS atau disconnect switch. Ini adalah alat pelindung pencegah terjadinya kelebihan arus yang bisa berupa sekring atau circuit breaker. Keduanya didesain untuk secara otomatis memutus arus pada saat arus sudah mencapai nilai yang ditentukan sebelumnya. Jadi masing-masing pemutus ya, atau breaker ini atau circuit breaker ini sudah ada ketentuan masing-masing arus yang bisa dilaluinya. Kalau sudah mencapai batasnya ya akhirnya otomatis dia akan terputus sendiri atau memutus jaringan secara otomatisnya. Seperti adanya hubungan pendek ya, atau kelebihan temperatur dalam konduktornya, ada semacam kenaikan suhu atau kenaikan temperatur pada konduktornya, ataupun pembebanan yang lebih ya dari seharusnya, atau denyut arus surge yang tiba-tiba dari PLN. Atau kalau selain itu, kalau yang tipenya ELCB ya, earth leakage circuit breaker ini, kalau ada
gangguan hubung pendek, kita misalnya menyentuh bagian yang pertegangan, kalau sistem groundingnya bagus maka dia ELCB ini akan bekerja, sehingga ELCB ini menurut saya juga aman ya, apalagi ketika kita di rumah ini ada anak kecil ya, anak kecil yang masih berumur 2 tahun atau 4 tahun itu kan karena masih belum mengerti tentang apa namanya stop kontak ya, kadang mereka mencoba ingin tahu kemudian memasukkan jarinya seperti itu. Terus berikutnya adalah switchboard atau switchgear, substation dan panel board. Ini adalah lemari atau rak ya, yang isi kumpulannya adalah switch, fuse dan juga circuit breaker itu sendiri, yaitu alat pemutus dan pengaman bagi feeder atau bagi penghubungnya, serta sirkuit yang dihubungkan ke saluran suplai listrik utama. Nah, switchboard dalam sistem listrik ini berfungsi sebagai pengaman dan juga pendistribusi listrik ya, artinya daya listrik yang besar ke paket daya yang lebih kecil atau panel board lagi. Kadang istilah switchboard dan switchgear ini sulit dibedakan ya, karena kalau beban yang inputnya misalnya lebih dari 600 volt. Terus kemudian panel atau panel board ini prinsip kerjanya juga sama, hampir sama dengan switchboard, cuman dia lebih kecil ya, lebih ada bagian-bagian tersendiri dan ada kategori misalnya pengelompokan beban ya, misalnya beban lampu untuk apa namanya, untuk lantai 1 ini pakai panel yang distribusi ini, terus untuk panel yang kedua ini ditujukan ke lantai 2, jadi hanya untuk pembagi dan pengelompokan aja sesuai beban ya, sesuai beban-beban masing-masingnya. Nah, ini contoh blok diagram panel ya, secara tipikal atau secara umumnya secara umumnya seperti ini. Nah, nanti akan akan berbeda dengan mungkin masing-masing di tempat bekerja, tapi pada prinsipnya hampir sama dengan seperti ini. Artinya di tempat kerja tidak sama persis seperti ini ya, karena masing-masing jaringan juga masing-masing ini akan punya diagram single line yang berbeda-beda. Nah, ini hanya sebagai contoh, dan juga pada umumnya misalnya standarnya adalah seperti ini ya, mulai dari jaringan listrik masuk ya, terus ke switchboard utama, kemudian ada fuse pemutus arusnya, dan kemudian baru dibagi-bagikan feedernya, mulai langsung dari panel ya ke sirkuit akhir ya, atau ke beban bisa dihubungkan lagi dengan sirkuit breaker lagi ya, lebih aman. Jadi kadang ketika di industri biasanya pengamannya tidak hanya satu ya, pengamannya lebih dari satu. Artinya misalnya ada kegagalan di yang akhir, maka tidak merembet sampai ke yang awal. Biasanya seperti itu kalau yang untuk pemasangan jalur listrik di industri. Kemudian ini contoh yang gambar yang sebelah kanan ya, ini adalah mulai pembebanannya lebih banyak lagi ya, mulai dari ada fire alarm panel, terus ada MCC atau mesin control centernya atau control roomnya ya. Terus ada panel-panel listrik, power panel ya. Ini lebih kompleks lagi ya, maksudnya lebih detail lagi dibandingkan yang gambar kiri yang secara general ya. Oke. Nah, nanti kalau saat ujian kompetensi daring nanti
bisa jadi Bapak nanti di share screen ya, atau di share screen gambar kelistrikan dari pengujinya. Nah, nanti Bapak disuruh menjelaskan, ya, disuruh menjelaskan. Nah, ada yang tipe penguji seperti itu, Pak. Artinya saat Bapak berhadapan uji kompetensi secara daring, gitu ya, nanti pengujinya akan share screen gambar, gitu ya. Nah, nanti Bapak disuruh menjelaskan ini artinya bagaimana jalurnya, ini fungsinya, ini apa, seperti itu. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Ya, karena saya ngajar maka saya nggak boleh nguji. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau nguji nggak boleh ngajar. Ya, karena independensinya seperti itu, Pak. Dan aturannya juga seperti itu. Supaya tidak ada supaya netral lah ya, supaya netral, tidak ada kecenderungan tertentu ke orang atau ke siapa gitu. Oke, berikutnya ini adalah konduktor atau penghantar. Ya, ini yang paling umum digunakan adalah jenis tembaga karena sifat konduktivitas listriknya yang sangat tinggi, atau sifat jalur rambatan untuk perbedaan elektron dan elektron positif dan negatif tadi lebih cepat ya daripada bahan yang lain, Nah, kemudian ukuran penampang konduktor ini juga mempengaruhi besarnya arus yang diizinkan melewati konduktor tersebut. Kapasitas arus maksimum yang diizinkan melewati suatu jenis konduktor disebut ampasiti, yang merupakan gabungan dari kata ampere dan kapasiti. Ukuran penampang ya, kalau di rumus elektro itu disimbolkan adalah dengan simbol A ya, atau diameter penampang. Diameter penampang. Nah, hambatan itu adalah R ya, hambatan itu adalah R. Dari sini diameter dan hambatan itu adalah sama dengan R sama dengan rho kali L dibagi A ya. Rho ini adalah massa jenisnya. Massa jenis. Maksudnya massa jenis apa? Maksudnya massa jenis bahan dari konduktor tersebut ya, bahan dari konduktor tersebut. Nah, kalau dari kita lihat dari rumus ini ya, bahwa semakin besar luas penampangnya maka hambatannya akan semakin kecil. Artinya R ini berbanding terbalik ya, tidak sebanding dengan A, atau R ini sebanding dengan 1/A. Artinya kalau luas penampang kabelnya semakin besar, maka hambatannya adalah semakin kecil. Ya. Oke ya. Nah, terus kita lihat dari rumus yang V sama dengan I kali R. Ya. Hukum Kirchhoff 1 ya, yaitu V sama dengan I per R atau I sama dengan V per R ya. Oke ya. Kalau luas penampangnya kecil ya, hambatannya semakin besar. Hambatan semakin besar maka kuat arusnya akan semakin kecil. Nah, seperti itu untuk konduktor ya. Terus kemudian ini beberapa jenis kabel yang biasa dipakai di bangunan atau di industri domestik ya, mulai dari kabel NYA, thermoplastic insulate single core ya, adalah kabel dengan satu inti dan berisolasi
plastik. Temperatur maksimumnya adalah 700 derajat Celcius untuk pemasangan di daerah kering. Bila akan digunakan di daerah basah atau lembab, maka ini harus dipasang selimutnya, yaitu bisa dimasukkan ke dalam pipa PVC. Ya. Terus yang kedua, kabel NYM, thermoplastic insulate dan sheet cable. Ini kabel yang berisolasi termoplastik juga dan mempunyai lapisan pelindung luar. Temperatur maksimumnya yaitu 700 derajat Celcius, lebih baik daripada NYA tadi. Dapat dipasang di daerah lembab, basah atau daerah terbuka di atas tanah. Nah, kalau pemasangan di dalam tanah juga harus menggunakan pipa konduit atau selungkup, atau dimasukkan lagi ke dalam pipa. Tapi kalau lebih bagusnya dimasukkan ke pipa konduitnya. Terus yang ketiga, kabel NYY, ini yaitu jenisnya low tension insulate dan PVC sheet power cable, yaitu kabel berisolasi plastik PVC dan mempunyai lapisan pelindung luar. Dapat dipasangkan langsung tanpa pipa karena dia tahan terhadap kebakaran, ya, tahan terhadap perubahan temperatur karena ada lapisan PVC-nya. Memberi ketahanan terhadap beberapa jenis zat kimia seperti soda kaustik, asam sulfat, HCl, minyak, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian adalah kabel NYF GBY, dan biasanya ini adalah jenisnya kabel tanam. Ada yang isi 2 core, 3 core, 4 core, ya, dengan isolasi termoplastik dan PVC, ada pelindung luarnya dengan kawat baja serta pita baja yang dililitkan. Jadi selain di bagian luar, sebelum bagian paling luar dari kabel itu ada semacam shielded core-nya, ya, atau ada semacam kawat baja dan juga selungkupnya gitu ya. Nah, ini sebagai untuk perlindungan kabel itu sendiri. Mempunyai ketahanan mekanis yang besar, ya. Artinya kalau ditekuk-tekuk itu agak susah, ya, karena ada memiliki shielded atau pelindung luar dari kawat baja tersebut, dan mampu ditanam langsung ke dalam tanah tanpa harus dimasukkan ke pipa konduit lagi, ya, atau dimasukkan ke pipa PVC. Artinya memang jenisnya kabel tanam, ya, NYF GBY ini. Oke, berikutnya ini adalah sistem listrik emergency atau standby system. Ini sistem emergency yaitu termasuk segala peralatannya dimasukkan untuk mengambil alih beban listrik yang digunakan sebagai sumber daya atau penerangan bangunan bila terjadi adanya kegagalan dari jalur yang normal listrik tersebut. Tujuan pemasangan sistem emergensi adalah sebagai perlindungan ekonomi dan keamanan manusia. Jadi ini adalah semacam backup sistem untuk powernya. Ya, artinya kalau dari sumber utama ada mengalami trip, maka untuk backup ini akan otomatis bekerja. Biasanya seringkali dipakai di industri-industri, ya, karena kalau downtime, ya, itu maka akan merembet, efek kerugiannya jauh lebih besar. Efek kerugiannya jauh lebih besar, dan juga dari segi keamanan manusianya itu yang lebih penting, ya. Artinya dari segi safety untuk orangnya itu juga menjadi perhatian utama. Karena itu dipasang yang backup system untuk emergensinya. Nah, ini adalah generator pembangkit daya, ya. Tangki bahan bakar ini tertanam, ya, bisa tertanam atau bisa
pasang di atas permukaan tanah boleh ya, asalkan ada banwall ya, atau ada apa namanya tanggul kecil supaya mencegah jika terjadi ada tumpahan ya, jika ada terjadi tumpahan dari bahan bakarnya ya. Dan pastikan ini juga dipasang grounding ya, maksimum tahanannya adalah 5 ohm ya, sesuai aturan PUL 2000 ya, SMI 04 0225 tahun 2000 ya, untuk PUL persyaratan umum instalasi listrik. Nah, ini adalah dari tangki ke beban ya, dari tangki ke generatornya ya, nanti dari generator baru langsung ke mulai ke switch-nya ini ATS, automatic transfer switch ya, kemudian ke APP ya, ke alat alat pembatas dan pengukur tegangan atau kWh meternya, termasuk ini ada switch dan fuse utama, kemudian ini ke listrik masuk ke feedernya, baru nanti dihubungkan ke beban-beban. Ini berikutnya adalah alternatif rancangan sistem rangkaian antara listrik emergensi dari genset dengan listrik normal sebagai berikut. Ini untuk jalur listrikan normal yang beban emergensi dan beban non emergensi. Jadi ini dibedakan menjadi emergensi dan non emergensi. Artinya kalau non emergensi nggak perlu pakai backupan ya nggak masalah ya, nggak masalah. Contohnya adalah misalnya pemakaian beban lampu yang di luar ruangan. Kalau memang siang hari, kalau mati ya tidak ada masalah gitu. Artinya tidak semuanya beban emergensi ini dimasukkan ke jalur yang emergensi dengan memakai generator beban. Nah, ini jalur distribusi ya, distribusi saluran udara mulai dari pembangkit, terus gardu induk ya, kemudian ke tegangan menengah, setelah ketegangan menengah ke gardu lagi, baru ke tegangan rendah, baru ke SR atau sambungan rendah ke pelanggan perumahan. Nah, ini secara umum seperti ini ya. Jadi misalnya Bapak ditanya ya, khususnya yang ambil alih K3 listrik, sebutkan proses terjadinya atau proses mulai proses pelayanan listrik ya, dari mulai pembangkit sampai ke sambungan rendah. Nah, ini adalah jalur untuk penyampaiannya ya, mulai dari pembangkit, kemudian ke tegangan tinggi, saluran udara, setelah saluran udara ke gardu induk atau GI, ya, dari GI diturunkan lagi ke tegangan yang menengah, ya, ke tegangan menengah, kemudian ke gardu lingkungan PLN di cabang PLN lagi misalnya, atau ke tegangan rendah terus ke SR atau sambungan rumah atau sambungan rendah. Nah, ini mulai dari pembangkit sampai ke konsumsi terakhir ya, pelayanan akhirnya. Untuk tegangan rendah yang nomor 6 ini bisa diistilahkan SMP ya, SMP yaitu saluran masuk pelayanan, yang setelah dari tiang sebelum ke sambungan rendah atau konsumsen, ini namanya SMP atau saluran masuk pelayanan. Nah, ini contoh jalur yang di rumahan bisa juga atau di gedung ya, mulai dari PLN ya, kemudian meteran, APP, genset, ini untuk backupnya, jalur backupnya. Kalau kita lihat di sini, maka ini adalah jalur beban yang sifatnya emergensi ya, dari
ruang mesin, fire alarm panel, dan lain sebagainya. Ini beban-bebannya untuk panel penerangannya. Kemudian ini adalah sistem distribusi listrik atau penerangan dalam bangunan secara vertikal. Ya, kalau dari tampak atas, ya, seperti ini jalurnya untuk bisa untuk pendistribusiannya, penerangannya. Nah, kalau misalnya nanti ya materinya udah dapat semua ya ini ya. Jadi misalnya nanti disuruh menjelaskan ya sistem distribusi listrik atau penerangannya, ya Bapak bisa yang materi yang sudah saya kasih ya, khusus untuk yang jalur ini, khusus untuk yang halaman ini Bapak bisa di print screen ya, bisa di print screen, disimpan dalam bentuk gambar JPG ya. Kalau misalnya dari penguji interview menanyakan Bapak ini disuruh menjelaskan sistem distribusi penerangan dalam bangunan, ya Bapak bisa menunjukkan gambar ini ya, bisa menunjukkan gambar ini dan bisa menjelaskannya untuk yang pemakaian sederhana sih sebenarnya, untuk beban pemasangan sederhana ya. Ini kalau yang secara horizontalnya seperti ini ya, mulai dari jalur titik lampunya ini, terus mesin motor ya, ini artinya pengelompokannya per satu ruangan ya. Jadi artinya per satu ruangan dihubungkan dengan saklar dan fuse, breakernya, ini alarm panelnya, titik-titik lampu, ini distribusi utama panelnya. Nah, ini dibedakan menjadi dua ya, kalau jalur yang warna titik-titik ini adalah untuk starter motornya, untuk jalur utama. Di sini mulai dari genset dan meteran atau KWA meter setelah PLN itu. Nah, ini dihubungkan juga dengan emergency pakai genset. Ini fire alarm, titik-titik lampu seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama yang tadi, sistem distribusi listrik atau penerangan dalam bangunan secara horizontal. Oke, ini materi yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang sistem distribusi tegangan rendah ya, sistem distribusi tegangan rendah.